wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Aisyah Ariza Ifah, NIM K842002 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Dibuatnya video kali ini bertujuan guna memenuhi penugasan praktikum 3 mata kuliah teknologi pembelajaran. Selanjutnya, penyampaian materi pada video pembelajaran kali ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada teman-teman sekalian terkait definisi dan bentuk perubahan sosial. Nah, sebelum teman-teman mengetahui apa saja sih bentuk dari perubahan sosial itu, maka sebelumnya perlu diketahui apa arti dari perubahan sosial itu sendiri. Perubahan sosial merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi di suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, kebiasaan, organisasi, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan sosial dalam masyarakat mencakup berbagai hal di aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, politik, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bentuk dari perubahan sosial yang terbagi ke dalam 5 poin. Poin pertama yaitu berdasarkan ukuran perubahannya. Yang pertama, perubahan sosial kecil, di mana merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam unsur-unsur struktur sosial, tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya pakaian dan gaya rambut. Yang kedua yaitu perubahan sosial besar, di mana merupakan perubahan yang terjadi membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Contohnya, penggunaan teknologi pada berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mempermudah kegiatan atau aktivitas masyarakat. Poin kedua yaitu berdasarkan prosesnya. Yang pertama, perubahan sosial yang direncanakan, di mana merupakan perubahan yang terjadi sebelumnya sudah diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh agen-agen perubahan. Disebut pula sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial. Contohnya, pembangunan jalan tol. Yang kedua yaitu perubahan sosial tidak direncanakan, di mana merupakan perubahan sosial yang terjadi begitu saja tanpa dikehendaki dan di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya, perubahan pada sistem kemasyarakatan akibat adanya tsunami. Poin ketiga yaitu berdasarkan sifat perubahannya. Yang pertama yaitu perubahan struktural, di mana merupakan perubahan pada hubungan sosial yang terorganisir dalam suatu lembaga kemasyarakatan dan melibatkan anggota masyarakat. Contohnya, pemilu. Masyarakat menggunakan suaranya untuk memilih calon pemimpin. Kemudian pemimpin yang terpilih akan membuat kebijakan yang dapat mengakibatkan perubahan struktur kemasyarakatan. Yang kedua yaitu perubahan proses atau tidak mendasar, di mana merupakan perubahan yang hanya menyempurnakan dari perubahan sosial sebelumnya. Contohnya, perubahan sistem ujian pada sekolah menengah. Poin keempat yaitu berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya. Yang pertama yaitu perubahan progres, di mana merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contohnya, perubahan dari buku fisik menuju e-book. Yang kedua yaitu perubahan regres, yang merupakan perubahan yang membawa kemunduran dalam masyarakat. Contohnya yaitu peperangan, pandemi, bencana, dan lain sebagainya. Poin kelima yaitu berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Yang pertama yaitu perubahan lambat atau evolusi, di mana merupakan perubahan sosial yang membutuhkan waktu yang sangat lama dan rentetan peristiwa yang panjang. Contohnya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Yang kedua yaitu perubahan cepat atau revolusi, di mana merupakan perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat seperti sistem keluargaan, hubungan sosial, dan lain sebagainya. Contohnya adalah revolusi industri. Nah, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi perubahan sosial merupakan suatu proses di mana terjadinya perubahan pada struktur dan fungsi di suatu sistem sosial. Selain itu, bentuk perubahan sosial dikategorikan dalam 5 bagian, yaitu berdasarkan ukuran perubahannya, berdasarkan prosesnya, berdasarkan sifat perubahannya, berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, dan berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait definisi dan bentuk perubahan sosial. Semoga dari penjelasan tersebut dapat teman-teman pahami dengan mudah, memberikan tambahan ilmu, dan semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir video. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.